Berikut adalah cerita tentang gadis remaja asal Indramayu yang dijual keluarganya karena terlilit utang, lalu bekerja di panti pijat Jakarta yang juga menyediakan layanan esek-esek. Judul, Aku Dijual Demi Bayar Utang. Namaku Desi Marlina, usia 17 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah kampung kecil di daerah Indramayu, Jawa Barat. Sejak kecil aku tahu, hidup kami tidak pernah mudah. Rumah kami berdinding papan, bocor di musim hujan, dan selalu penuh asap dapur dari kayu bakar. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Ayah hanya buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, sementara ibu kadang membantu tetangga mencuci baju untuk tambahan uang makan. Di sekolah aku sering malu karena seragam robek, sepatu jebol, dan uang saku tak sampai Rp2.000. Tapi aku tetap semangat sekolah, berharap bisa mengubah hidup kami suatu hari nanti. Sayangnya, harapan itu tak sempat tumbuh. Kehidupan kami semakin terpuruk ketika ayah meminjam uang ke rentenir kampung demi memperbaiki atap rumah dan membeli pupuk. Tapi panen gagal. Utang itu berbunga 2 kali lipat dan setiap hari penagih datang ke rumah, mengetuk pintu sambil berteriak kasar, bahkan mengancam. Sampai akhirnya, malam gelap di ruang tamu. Aku baru pulang mengaji saat malam itu ayah memanggilku ke ruang tamu. Ada 2 pria asing duduk di kursi kayu reot. Mereka mengenakan jaket hitam dan membawa map. Ibu duduk di pojok, wajahnya pucat. Ayah membuka pembicaraan. Desi, kamu tahu, ayah dan ibu sudah nggak tahu harus bagaimana lagi. Kita banyak utang. Mereka ini punya solusi. Salah satu pria membuka map, menunjukkan kontrak. Kamu bisa kerja di Jakarta, di tempat terapi dan pijat. Banyak cewek seusiamu juga kerja di sana. Gajinya besar. Kalau kamu setuju, utang orang tuamu akan langsung kami lunasi. Hatiku terasa remuk. Tapi aku masih sekolah, Pak. Sekolah bisa nanti dilanjut kalau kamu sudah dapat uang. Ini buat keluarga kamu. Mereka menyodorkan pena. Di belakangku, ibu menggenggam tanganku sambil menangis. Aku tidak mengerti seluruh isi kontrak, tapi kutandatangani karena aku tidak tahan melihat adik-adikku kelaparan. Jakarta, kota yang tidak ramah. Esoknya aku dibawa ke Jakarta. Perjalanan panjang itu terasa mencekam. Aku sampai di sebuah bangunan tinggi dengan kaca gelap dan papan bertuliskan Family Mesa Spa, padahal isinya tidak seperti namanya. Aku disambut oleh seorang wanita gemuk berhias menor yang dipanggil Mama Lisa. Matanya tajam, senyumnya licik. Ia membawaku ke kamar sempit dan berkata, "Kerja kamu di sini cuma pijat. Tapi kalau tamu minta lebih, ya kamu harus ngerti situasi. Banyak kok yang udah biasa." Aku terdiam. Oh iya, kamu gak bisa keluar sebelum kontrak lunas. Keluargamu sudah ambil 25 juta dari kami. Kamu harus ganti dari potongan gaji. Lari? Bisa, tapi mereka yang kami kejar. Hari-hariku berubah jadi neraka. Kehidupan dalam bayang-bayang. Awalnya aku hanya memijat tamu, lelaki dari segala usia. Tapi sebagian dari mereka mulai menggoda, meminta hal yang tak pantas. Aku menolak, dan akhirnya dihukum,
dipotong gaji, tidak dikasih makan, bahkan dikurung. Aku tidak bisa menghubungi siapapun. HP disita. Kami semua diatur dan dipantau. Ada gadis-gadis lain dari berbagai daerah, Subang, Cirebon, Majalengka, semua senasib. Kami menangis dalam diam. Saling menenangkan, tapi tak bisa lari. Aku merasa seperti boneka. Tubuhku bekerja, tapi jiwaku mati perlahan. Harapan datang dari tak terduga. Suatu malam, seorang tamu berbeda datang. Ia pria berumur, sopan, tak banyak bicara. Saat aku melayaninya, ia hanya minta dipijat punggung, lalu mengajakku bicara. Namamu siapa? Dari mana? Kamu sekolah enggak? Awalnya aku diam, tapi suaranya hangat. Ia seperti ayah yang dulu. Akhirnya aku buka suara. Cerita semua. Saat itu air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Ia memberi sebuah kartu nama. Namaku Pak Anton. Aku kerja di Yayasan Bantuan Perempuan. Kalau kamu bisa keluar dari sini, hubungi kami. Tapi hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Kabur di tengah malam. Butuh waktu berminggu-minggu mengumpulkan keberanian. Aku mencatat semua jadwal penjaga, kapan mereka tidur, kapan lampu dimatikan. Pada suatu malam, aku pura-pura sakit dan tak ikut melayani tamu. Diam-diam, lewat jendela toilet yang kecil, aku kabur hanya dengan kaos dan sandal jepit. Berlari sepanjang gang belakang Jakarta yang sunyi. Aku naik angkot terakhir, lalu berjalan kaki ke alamat yayasan di kartu nama itu. Dan saat pintu terbuka, aku menangis sejadi-jadinya. Aku selamat. Pemulihan dan luka yang tak hilang. Aku tinggal di rumah aman. Diberi konseling, makanan hangat, dan kasur empuk. Mama Lisa dan jaringan panti pijatnya akhirnya ditangkap polisi. Banyak gadis lain ikut dibebaskan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika aku tahu, keluargaku tahu semua sejak awal. Mereka tahu tempat itu bukan sekadar pijat, tapi mereka butuh uang. Rumah kami sekarang sudah diplester, punya kulkas, bahkan motor baru. Aku mencoba menelepon ibu. Tapi saat aku menangis dan bertanya, kenapa? Ibu hanya menjawab,